بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ayuhal ikhwatal kiram, sidang pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita yang mandum. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang mandum. Di malam yang berbahagianya, di antara nikmat yang Allah beri kepada kita yang adalah Allah ke perempuan alam tayo bacara interaktif tayo guna untuk tagali peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yaitu ilmu agama. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang kau ikut kali kita jelaskan tentang keadaan kaum musyrikin di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Kali dah sebutkan bahwasanya orang le gelaukan hal-hal yang hanagat, mezina, melecehkan kehormatan orang, wajah riba, kemudian melecehkan orang-orang yang lemah di sisi orang yang, kemudian lelah hal-hal yang orang berbuat. Kemudian di samping le amal kejelekan yang dilakukan oleh kaum musyrikin, nasid kaum musyrikin di zaman Nabi alaihi salatu wassalam yang gemar dalam beribadah. Kalau dah sebutkan, nah di antara orang yang melakukan haji, dan di antara orang yang melakukan umrah, dan nasi di antara orang yang bersedekah, kemudian membantu orang-orang yang membutuhkan. Namun wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke perang urian. Wujud Nabi alaihi salatu wasallam ke musuhi urian. Saboh jawaban iaitu urian melakukan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ni malam yang berbahagianya akan tanya bahas becut tentang permasalahan syirik, sehingga ketika ada yang mufhum tentang perkara syirik, maka saya adalah doa Allah agar Allah Azza wa Jal menjauhkan dia dari perbuatan yang gemurkai oleh Allah. Kemudian antara perbuatan yang paling gemurkai oleh Allah adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia dah pelajari tentang syirik, bukan berarti dia dah lakukan syirik. Jadi dia dah pelajari tentang syirik agar dia terjauhi dari perkara syirik kan. Sehingga tidak orang hendaknya gedepu kebaikan. Kemudian di sampingnya harus gedepu yang namanya kejelekan. Gedepu kebaikan untuk amalkan. Adapun gedepu kejelekan untuk kejauhi dari perbuatannya. Sehingga salah sirah sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, beliau mengatakan, kanu ashaban Nabi alaihi salatu wasalam yas'aluna anil khair wa kuntu as'aluna anil syarr. Jadi zaman kebegali Hudzaifah, para sahabat yang gedayang mendombak Nabi perkara-perkara yang god. Adapun lon dayang tentang perkara yang hana god. Wujud menan agar long baik terjatuh ke dalam perkara yang buruk kan. Kemudian juga syair Arab, araftu syarrun la li syarrin. Jadi lon dupu kejelekan kan untuk lon amalkan, namun lon dupu kejelekan agar lon jauhi dari perkara tersebut kan. Jadi antara kejelekan yang paling raya
adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan yang pun teman syirik kan. Dan mungkin sebagian tak artikan syiriknya dengan hal-hal yang hana diinginkan oleh syariat. Terkadang sebagian dia tak artikan makna syiriknya adalah hasad. Sehingga sering tak dengar percakapan sebagian orang kedai je nasira orang kebelum motor yang lagak bacut. Kemudian geduklah bak warung tu. Nah, orang yang hana galak kan. Kemudian pegah nyan kai belum motor, nyan panepeng cok. Kemudian tak dengar mesti ucapannya, kemudian tajak dia ada kemengian kah bek syirik dah kelong. Jadi terkadang sebagian yang inginkan syiriknya padahal konyan yang diinginkan dalam syariat. Makna syirik makna syirik yang disebutkan bunu adalah hasad. Kon syirik yang diinginkan dalam syariat. Jadi saya harus mufhum terkadang makna yang diinginkan oleh syariat. Hingga anda baik tajak ke dia mesti undang gerak arah mesti. Nah kejadian lainnya katakan ke orang anta musyrik. Orang musyriknya kaya dah cakap silap you. Yang dah cakap silap kaya jadi kemau muka ada. Dia benar kata bukan pegak katakan kau sebagai musyrik. Nyan kan syirik. Tapi nyan bukan nyan adalah hasad. Hasad. Kira orang dengki dengan kelebihan yang Allah Azza wa Jal berikan kepada orang lain. Jadi makna dari syirik makna secara bahasa adalah taswiyah, iaitu penyamaan. Jadi apabila ada tak bahas sebuah permasalahan, terkadang dalam para ulama disebutkan makna secara bahasa, makna secara istilah. Jadi jelaskan terkadang bab tayo apa makna secara bahasa dan apa makna secara istilah. Sehingga sebagian orang yang meyakini bahwasanya sira orang ketika mencapai tingkatan tertentu orang nak pergi solat. Kemudian ada yang puji menan solatnya arti doa. Jadi sira orang berdoa maka orang kaikun sebagai sira orang yang solat. Maka dia begah nyan makna solat adalah doa secara bahasa. Secara bahasa betul. Makna aja adalah doa. Namun setelah syariat yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal dan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemandang yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang diinginkan sebagaimana yang dia lakukan. Mulai dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Jadi biar acok terkadang sebuah permasalahan makna secara bahasa, kemudian tak pupah doang akai dia. Padahal kan lagian yang diinginkan dalam syariat. Jadi kita kembali lah. Makna dari syirik secara bahasa, secara etimologi adalah taswiyah, iaitu penyamaan. Adapun makna secara syariat iaitu taswiyah ghairillah billah bima yakhtassu billahi azza wa jal. Jadi secara syariat adalah syirik menyamakan selain Allah dengan Allah pada kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Jadi menyamakan selain Allah dari makhluk, bukuh, malaikah, orang soleh, para nabi yang selain Allah dengan Allah yang merupakan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan makna syirik. Jadi mungkin agak remang-remang becut dengan demi contoh insya-Allah akan mufhum. Jadi contoh haji syirik pada perbuatan Allah. Jadi tengok dia yakini bahawa Allah Azza wa Jal yang menciptakan alam semesta dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Ini adalah tauhid yang harus tayo yakini. Itu sira orang mengesahkan Allah Azza wa Jal pada penciptaan. Hana yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika misalnya orang pegah bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi Allah dan orang lain, maka jika terjatuh dalam kesyirikan. Perjumpaan karena yang menciptakan langit dan bumi yang hanya Allah. Jadi hanjut dia pegah na selain Allah Subhanahu wa taala. Menansit mesti buat pengaturan. Allah Azza wa Jal yang mengatur dari alam semesta. Kemudian true orang dari kalangan Rafidhah. Ibgah apa saja 12 imam kamu nyanjut mengatur dari alam semesta. Maka yang merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan karena yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkara-perkara lagi harus bagi kita untuk mukum. Karena ini daripada cabang-cabang lom. Mungkin sebagaimana yang Tuan sebutkan saya, jarang dipebut oleh orang. Namun dia terkadang yang sebagian dipebut. Contoh je mesti kiban. Contoh je sabar gunung Merapi rayu. Sabar gunung Merapi rayu. Dia kalau ada pemendum, ambil manfaat, ambil mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunung Merapi. Faham bertuh mesti. Kemudian ikun le sebagai orang. Nyan moyah ada tik lemo dalam gunung kan. Yang kaya mengemuk dalam gunung. Jaklah orang. Dia mesti tu gunung. Me lemo yang gak rea lemo. Lemo yang mempluh dah yang paling gak kami kadang. Yang bak kurban lemo kat pijuk rot. Kan ada lemo kadang. Tapi menyokenan bak perkara-perkara lagi yang luar biasa. Lemo gak tak tahan ke belah. Jadi peik lah ke dia gunung. Getik lah lemo yang kenan dalam gunung. Kemudian ikut wahai penjaga gunung. Bekli dapat tubit mesti magma je. Bekli bertuh-bertuh. Kemudian keluar dia. Ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan karena yang mengatur adalah Allah. Terjadi bencana alam. Kemudian terjadi meletus gunung. Yang hanya Allah Azza wa Jal. Kan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang contoh je mantang yang Tuan sebutkan. Ataukah mesti pasing tapi kemudian mesti nak orang kan nyoh nak kemah payah tak tik kebu sabo di ulaut mihan tadi yang banjir tapi kemudian cok lah kebu kemudian tik lah kedi, makanya merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan karena yang mengatur laut yang hanya Allah Azza wa Jal, kan roro kidul ataukah yang semisal ji. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Nyo perkara kalih geperno oleh para sahabat kepada gedenya mendum agar perkara-perkara lain dah jauhi. Baik sagai-sagai nak anggapan bak tayo bahwa saji nak kekuatan-kekuatan tertentu ina di muka bumi yang bisa menandingi bu yang kali ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kali Tuan sebutkan saya. Jadi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, beliau menceritakan sebuah kisah yang luar biasa yang terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nibak watayan sungai Nil nyantu kering. Kemudian kapadi bulan ruklah penduduk Mesir ba Amr bin As radhiyallahu an. Amr bin As pada watayan adalah sebagai seorang gubernur di negara Mesir. Maka ijaklah ya pegah wahai gubernur, kamu jamun segala nama Islam apabila katuk ikrung langyo kamu minta zero urina yang lagak, kemudian mujuklah kepada mak haji, mujuklah harta bela, kemudian anik yang kamu cok, kemudian kamu tik kenan sungayan agar pujud agar nak ilam. Maka hal ini disampaikan kepada Amr bin As. Maka kali Amr bin As nyan hanjut, nyan adalah kan perkara dalam Islam. Jadi dalam Islam hanjut perkara dia nyoga fatwa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han gebi untuk melakukan hal demikian. Dan para sahabat pi hana genego pada saatnya sayang deh urang tadi kami yang mendang hana getup iu nyan hanjut, nyan adalah perkara yang dilarang dalam Islam. Sehingga tadi tumbal mesti
pukul kami pukul 5 atau yang semisal lagi kepada tempat-tempat tertentu dengan keyakinan bahwasanya apabila dati ahnam datangkan kepada dia mudarat hal-hal yang hanagat, maka sungguh dia terlibat ke kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh pun dia pegat kesyirikan di dalam rububiyah Allah, di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nazi dihindik. Contoh kesyirikan di dalam ibadah. Jadi contoh yang tuan sebutkan buno. Apabila orang yang pegat, maka sungguh orangnya adalah orang yang sangat buruk, bahkan lebih buruk daripada kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia benar karena kaum musyrikin di zaman Nabi apabila ada yang orang yang saya menciptakan langit, saya menciptakan bumi, maka pasti orang akan jawab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kita yang orang saya menciptakan langit, saya menciptakan bumi, pasti orang akan jawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kemudian yang kedua, kibang kesyirikan dalam ibadah. Kali dia ada pemandum bahawa saji yang memberikan kepada dia surga, yang memberikan kepada dia neraka, kemudian yang ampun daripada dosa dia, kemudian yang bi kepada dia aning, kemudian yang bi kepada dia hal-hal yang god, yang adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian orang mesti gejak baslin Allah. Saruji sira orang apabila mesti ka tiplot horm kawin Allah Azza wa Jalla galau ngabian ni, maka kalau ke Allah ya Allah nabi kepada lun keturunan, ataukah mesti kagem mekat hana lagu-lagu, ataukah modal-modal kerabih kepada Allah ya Allah nabi ya Allah lun benar rezeki, ataukah mesti lu tak dosa lake Allah ya Allah nak ampun dosa-dosa lu. Ya banyak yang betul. Kemudian kadang-kadang sebagai orang yang melenceng. Kiban contoh haji jaklah mesti kena tabah kubu urang malim. Kemudian ya kena. Kemudian dipegah, wahai syekh yang kamu meninggal, nabi kepada kamu ni, yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Puja benar karena yang biar ni kepada manusia yang adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menanti rezeki hak haji telekai ba Allah, namun tajak wahai syekh nyolun, syekh kamu meninggal, kamu meninggal, tajak wahai syekh nyolun kalau muka kepada urah ana lagu-lagu pada biji kabilah memang tak ada yang nabi rezeki kelon yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Puja benar karena yang memberikan rezekinya Allah Subhanahu wa taala, kan orang yang akan meninggal. Kemudian dia adalah kelam pada orang yang meninggal dalam keadaan orang yang meninggal yang hande kedengar, sehingga Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, sebenarnya engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang akan meninggal. Jadi yang di antara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dia jauhi, sehingga bekna anggapan ibak kita lun kala tak dosa. Moyo laki doa ba Allah, handende Allah ampun lun. Maka lun jaklah ba kau orang yang akan meninggal, orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki hal-hal yang jroh di sisi Allah, sehingga lun jak pengen wahai syekh laki dengan Allah agar Allah ampun dosa-dosa lun. Maka apabila orang yang akan meninggal, apabila dia dah laki lagi, maka dia terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia dah laki, langsung ba Allah Azza wa Jalla. Ana perlu daripada perantara orang yang akan meninggal. Kemudian juga terkadang kesyirikan ide bak nama dan sifat Allah. Contoh ji kita nunggu, contoh ji mesti kena nama yang khusus bagi Allah. Icok nama ibu bak berhala. Maka yang syirik sih. Lagi orang-orang musyrik zaman Aziz. Kemudian icok daripada sifat Allah Azza wa Jalla, ibu bak berhala dengan nama Uzza. Maka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, perkara syirik dia memang harus bagi dia untuk bersemangat agar dia mufhum. Jadi dia baik tanggap mentang syiriknya apa? Syiriknya tak pegah Allah dua. Yang terkadang yang dah fikirkan mak dia. Enam mentang dah kan syirik. Adapun urang sebagaimana yang kali lun tuan sebutkan beno. Nah urang terkadang ya lakian bak selain Allah. Kemudian ya laki syurga, ya laki neraka, baru meninggalnya na syirik. Mungkin salah hari dah. Sehingga bagi dia memang harus betul-betul untuk dapahami tentang permasalahan syiriknya dengan pemahaman yang sebetul ini. Ataukah di antara kesyirikan khusus di zaman yang kemodernan lagi terkadang yang kesyirikan dibalut dengan hal-hal yang tak fikir dia yang biasa mentah hana sepu-sepu. Ino mesti jimat yang berkan duh mesti yang tempat-tempat yang tersembunyi. Ino terkadang yang berbelo. Jimat pelaris. Pegang dina. Jual jimat pelaris agar dia kaya raya. Tujuan dijual butuh uang. Jadi memiliki benda jimat. Fikir pegah abang urang nyo kaya ada mana dia. Berhai ji belum je nak dah ji perlepeng. Yang gila lagi ataukah dengan cara yang lain? Dengan cara yang lain ketik rek spasio. Kemudian kalonlah bintang ron. Bintang pun mesti merompaknya dan semisal ni. Ialah syirik. Kira muslim hendaknya menjauhi daripada perkara-perkara yang. Ataukah mesti kejap. Tak pegahnya kiban kejadian lagi. Barang lu ngada. Ho ka barang lu yo. Dan semisal ni. Kemudian tayaklah dia yang buat serau urang mesti. Dia yang barang orang kena dan syirik. Sehingga hana yang sodepu bi perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Azza wa Jalla sebutkan la ya'lamul ghaiba illallah. Nabi mesirau yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mengetahui perkara gaib yang pegah yang mengaku maka yang baik dapatih sama sekali. Karena apabila dapatih yang akan beramah dia. Kadang jatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beribuh kisah yang membantah daripada orang-orang yang semisal lagi yang teraji kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala wasaji nazir orang yang mengaku dia mengetahui perkara gaib. Maka ditantanglah Syekh Al-Albani rahimahullah untuk berdebat. Kemudian teruklah orang kekal le Syekh Al-Albani long kutem mendawa ngendron tapi harus sabar syarat. Itu yang pu syarat ji. Maka kalau Syekh Al-Albani musyarat ana gadepu. Gunung begah ro gadepu perkara gaib. Yo syarat mudang begah ana gadepu. Kiban ro ke kamu mengaku dari perkara gaib. Menanzil diceritakan oleh Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala Nasiro Raja Masian Siro Raja Londuan kedua lun sonan itamang kira urang yang lalang yang rupa i pegah ro mengetahui perkara gaib. Jadi di urang yo ijak di itamang pegah bayak raja ikun bak raja. Raja ro hantri beli kamati. Munyo di kurwate pada rodi ron hanalik kabih kamati. Maka itamanglah salah siro ulama pada saatnya. Kemudian kekala raja laman termenung. Kekale baraja, wahai raja. Pujut ron lagi. Maka gepegah tu epai pegah lun pada rodi kami ngai. Maka ulama yang gejak pak ji. Kemudian kekal. Kah pegah raja nak meninggal. Nyo. Kah pegah meninggal. Gepegah tu lun trip macam. Maka kekallah li ulama yang cok ji kemudian penggal daripada leher. Maka ipohlah perasaan sehingga ji pun meninggal. Ya lu kata kiram rahimani wa rahimakumullah. Nabi mesiro yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang antara contoh-contoh daripada perkara kesyirikan, semoga Allah Azza wa Jalla puji dari perkara-perkara yang lagi yang rupa. Kemudian ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya pada buah permasalahan tu yang berhubungan dengan kesyirikan, iaitu di antara pembagian daripada syirik, kemudian ini hendaknya pembahasan yang lain mengenai kiban dampak buruk daripada syirik, insya-Allah taala akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang. Mungkin mentang yang jilun tuan sampaikan di malam yang berbahagianya lebih dan kurang lun tuan lakem subhanakallahumma rabbana wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.